Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Dr. Dewi Sri Kartini, spesialis patologi klinik, saat ini bertugas di laboratorium dan unit transfusi darah Rumah Sakit Sinjai. Unit transfusi darah Rumah Sakit Sinjai adalah salah satu unit yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah dan komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Untuk itu, setiap darah yang telah didonorkan akan dilakukan beberapa uji sebelum dilakukan transfusi. Salah satu uji tersebut adalah uji saring terhadap adanya penyakit infeksi yang dapat menular lewat transfusi darah. Uji saring tersebut minimal meliputi penyakit hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan sifilis. Hal ini wajib dilakukan untuk menjamin tersedianya darah yang aman untuk ditransfusikan. Mengingat akan bahaya penyakit tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencegah penyakit tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan donor darah secara rutin. Dengan donor darah secara rutin, maka adanya penyakit infeksi tersebut dapat dideteksi lebih awal. Dengan demikian, proses atau prognosis kesembuhan akan menjadi lebih baik. Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan oleh beberapa dokter ahli mengenai penyakit infeksi tersebut. Semoga bermanfaat, kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan supaya kita dapat melakukan pencegahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hepatitis B yang pertama Radiasinya sifilis adalah gejala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Marlina Rais, spesialis penyakit dalam, bertugas di Poli Interna 1 Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Ingin menyampaikan sedikit informasi tentang hepatitis B. Seperti kita ketahui, hepatitis B itu merupakan infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B, di mana hepatitis B ini penularannya paling sering itu melalui cairan tubuh dan infeksi langsung dari ibu ke bayinya saat hamil. Adapun infeksi secara horizontal melalui cairan tubuh itu paling sering saat transfusi darah atau saat melakukan hubungan seksual dengan penderita hepatitis B. Bisa juga melalui alat cukur atau sikat gigi, atau saat pemberian tato, atau bisa juga saat penggunaan jarum suntik bersamaan. Adapun gejala dari infeksi hepatitis B itu pada fase akut atau pada saat infeksi baru terjadi, biasanya keluhannya adalah demam, kuning pada mata, kulit berwarna kuning, kemudian ada keluhan mual, muntah, serta nyeri perut kanan atas. Kemudian ada juga keluhan urin berwarna kuning atau berwarna pekat. Pada
Jika infeksinya sudah berlangsung lama atau kronis, paling sering keluhannya itu adalah kelelahan, kemudian adalah nyeri persendian, kemudian nafsu makan menurun. Adapun terapi dari hepatitis B itu prinsip pengobatannya tidak perlu buru-buru, tapi jangan sampai terlambat. Jadi pada hepatitis B yang ada tanda aktif seperti dia ada kerusakan pada hati pada pemeriksaan USG, atau setelah pemeriksaan darah ada peningkatan fungsi hati, biasanya sudah merupakan indikasi untuk pengobatan hepatitis. Jadi pemberian antivirus. Pemberian antivirus ini biasanya diberikan seumur hidup. Jadi diharapkan kepatuhan pasien untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Adapun hepatitis B ini walaupun pengobatannya seumur hidup, tapi dia bisa dicegah, bisa dengan vaksin hepatitis B bagi orang-orang yang tidak menderita hepatitis atau pada orang-orang yang beresiko hepatitis B. Demikian penyampaian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Idus, SPPD, dokter ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Sindai. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hepatitis C. Hepatitis C merupakan penyakit peradangan hati yang disebabkan oleh hepatitis C. Virus ini menular dengan berbagai cara, salah satunya melalui perantaraan darah, baik berupa transfusi darah maupun hubungan seks dengan penderita hepatitis C. Penyakit ini juga bisa menular dengan penggunaan jarum suntik bersamaan biasanya pada pasien-pasien dengan penyalahgunaan narkoba. Oke, hepatitis C ini pada awalnya tidak menggunakan gejala yang timbul biasanya kondisi-kondisi yang tidak spesifik seperti demam, lemas, tidak nafsu makan, dan beberapa orang mengalami penyakit kuning. Nah, pada pasien-pasien yang diduga mengalami hepatitis C itu dilakukan screening dengan melalui wawancara dan pemeriksaan bagian tubuh yang terindikasi mengalami efek dari hepatitis C. Contohnya pada pemeriksaan untuk menilai kondisi hati. Pada pemeriksaan ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Jika kemudian terkonfirmasi, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan USG abdomen untuk melihat sejauh mana efek dari hepatitis C ini terhadap tubuh kita. Hepatitis C dapat sembuh sendiri, tetapi beberapa orang mengalami efek dari hepatitis C ini secara kronis. Nah, pada saat kondisi seperti ini, dokter akan memberikan pengobatan berupa obat antiviral selama 3-6 bulan tergantung kondisi dan efek atau reaksi badan kita terhadap pengobatan hepatitis C. Dan pada kondisi yang sangat parah di mana kerusakan hati sudah sangat masif, maka bisa dilakukan transplantasi hati. Virus ini belum mempunyai vaksin untuk mencegahnya, sehingga pencegahan hepatitis C itu sangat dianjurkan. Cara-cara yang sangat penting yaitu yang pertama adalah tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan pada pasien-pasien dengan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, hindari seks di luar nikah. Dan kemudian yang ketiga, jika Anda terindikasi mengalami hepatitis C, hindari penggunaan barang-barang yang bersama dengan anggota keluarga lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dari saya cukup sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Fauzi Abdullah SPKK. Pada kesempatan ini akan share sedikit tentang penyakit sifilis atau yang biasa kita sebut sebagai penyakit raja singa. Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang bersifat kronis
dan dapat menyerang hampir semua organ tubuh. Seperti tadi yang saya jelaskan, penyebabnya itu karena bakteri Treponema pallidum. Bagaimana penyebarannya? Penyebarannya umumnya secara kontak seksual melalui lesi yang terinfeksi, bisa melalui transplasental, yaitu dari ibu ke janinnya. Juga dapat melalui transfusi darah, jarum suntik, ataupun dengan inokulasi secara kebetulan. Bagaimana gejala penyakit ini? Gejala klinis dari sifilis kita bagi dalam beberapa stadium pertama atau kita sebut sebagai sifilis primar. Umumnya tampak luka pada alat kelamin yang tidak nyeri, biasanya licin dengan dasar yang bersih dan berindurasi. Yang kedua, stadium kedua atau yang biasa kita sebut sifilis sekunder, ini luka mulai sembuh dan menghilang, tetapi akan muncul gejala sistemik seperti demam yang tinggi, pasien dengan gejala influenza, bahkan muncul ruam kemerahan di badan, di telapak tangan dan telapak kaki. Kadang-kadang pasien mengeluh kebotakan dan limfadenopati. Tahap selanjutnya tahap sifilis laten. Sifilis laten ini ada dua, sifilis laten dini dan sifilis laten lanjut. Pada tahap ini tidak ada gejala atau asimptomatik, biasanya ditemukan pada pemeriksaan serologis yang positif. Kemudian stadium ketiga atau kita sebut sebagai stadium tersier, ini sudah menunjukkan gejala ke hampir semua organ tubuh, termasuk mata, tulang, sistem kardiovaskuler, dan sistem saraf. Bagaimana pengobatannya? Sampai saat ini drug of choice-nya tetap antibiotik insatin penicillin G dengan dosis sesuai dengan stadium mana pasien terkena. Kemudian bagaimana prognosisnya? Prognosis sifilis ini baik jika penegakan diagnosa secara dini dan pengobatannya secara cepat dan tepat. Terima kasih, semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indra Saka, SPTHT BKL, tim HIV/AIDS Rumah Sakit Umum Daerah Senjai. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit mengenai gambaran apa itu HIV/AIDS. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat berkurangnya sistem kekebalan tubuh manusia. Penyebabnya adalah Human Immunodeficiency Virus atau disingkat dengan HIV. Penularannya ada 3 cara, yaitu melalui darah, hubungan seksual, yaitu melalui cairan kelamin, dan yang ketiga adalah ASI. Darah ini termasuk kontak darah dengan langsung dengan pasien, misalnya penggunaan jarum suntik bersama-sama pada penasun, penggunaan narkoba suntik, kemudian pada tato, dan bisa juga dengan transfusi darah. Tapi pada transfusi darah kasus ini sangat jarang terjadi karena darah sebelum diberikan kepada pasien ini dilakukan screening terlebih dahulu. Kemudian gejalanya awalnya tidak bergejala, sama dengan orang sehat. Jadi kita tidak bisa membedakan apakah ini pengidap HIV ataukah orang sehat, dan ini bisa berlangsung antara beberapa bulan sampai dengan 10 tahun, tergantung daya tahan tubuh masing-masing penderita. Kemudian gejala awal yang muncul adalah pembesaran kelenjar getah bening, terutama pada kelenjar getah bening leher. Dapat juga pada lipat paha ataukah ketiak. Kemudian gejala lain yaitu penurunan berat badan secara drastis dalam waktu beberapa bulan. Gejala lain juga yang bisa muncul adalah diare berkepanjangan, ya, sering diare, misalnya diare 2 hari kemudian sembuh, diare lagi, kemudian demam yang berkepanjangan, batuk, gatal-gatal atau dermatitis pada kulit terutama lengan dan tungkai. Dapat juga terjadi kandidiasis atau jamur pada rongga mulut. Kemudian gejala yang paling berat adalah penurunan kesadaran. Kemudian terapinya menggunakan ARV atau antiretroviral. Nah, ARV ini dalam bentuk FDC. Nah, FDC ini adalah gabungan dari 3 obat antiretroviral yang digabung menjadi satu.
Kemudian apakah kasus ini bisa sembuh atau tidak? Ya, jadi pasien-pasien yang pengidap HIV/AIDS ini tujuan pengobatannya adalah mempertahankan pasien tetap dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas normal seperti orang sehat. Namun virus tetap berada di dalam tubuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.